Baik, terima kasih Bu Jumroh. Saya melanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga dari Bu Indah Darojah, itu bagaimana kalau anak yang kecerdasan sosialnya kurang, tetapi justru secara individual itu bagus kecerdasannya, kecerdasan emosional maksudnya. Eh, Menurut hemat saya itu begini, karena pembahasan kita pada kesempatan ini adalah TGT, tim game turnamen, bahwa di dalam game itu kan kita sebenarnya itu berkolaborasi. Jadi anak-anak itu kita arahkan untuk berkolaborasi. Paling tidak menurut hemat saya itu ada dua kolaborasi yang dimainkan di situ. Pertama adalah kolaborasi intelektual. Di dalam satu grup atau masing-masing grup, misalnya ada 20 anak, kita buat dalam 4 grup, masing-masing grup itu 5 orang atau 5 siswa. Kelima-limanya itu kita tidak boleh membeda-bedakan mereka, baik dari sisi gendernya itu tidak boleh. Kemudian dari sisi yang lain itu tidak boleh, bahkan dari sisi kecerdasan intelektual itu tidak boleh. Jadi antara anak yang mohon maaf misalnya kecerdasan intelektualnya bagus, sedang atau kurang itu kita harus menggabungkannya dalam masing-masing grup. Misalnya 20 anak berarti ada 5 grup. Itu yang pertama kolaborasi intelektual. Yang kedua, saya pikir kolaborasi emosional juga diterapkan pada apa namanya cooperative learning tipe TGT ini. Kenapa? Karena menurut hemat saya kan ada anak yang misalnya ada yang introvert. Nah, kalau misalnya tadi yang dimaksudkan oleh Bu Indah Daroja itu secara individualnya dia bagus, misalnya kita secara face to face ini anak ini bagus, mungkin secara kita lihat dari sisi psikologinya itu introvert. Tetapi ketika ia berada dalam lingkungan yang lebih umum dengan teman-teman yang lainnya, justru dia tidak mampu memainkan perannya secara umum. Berarti dia introvert, tetapi ada anak yang lain di kelompok itu mungkin yang ekstrovert. Sehingga Bapak Ibu, menurut hemat saya, dua kemampuan ini atau dua kecerdasan itu baik intelektual maupun emosional untuk game TGT ini itu semuanya dimaksimalkan. Di dalam Al-Quran juga itu ada dalam surah At-Tin ayat 4 itu disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan sesempurnanya ciptaan, sehingga tidak ada di antara mereka itu yang ekstrovert itu tidak dibilang tidak bagus, yang introvert juga tidak dibilang tidak bagus, semuanya bagus. Yang kecerdasannya melebihi, sedang dan kurang itu masing-masing punya kelebihan-kelebihan. Mungkin dari sisi itunya mereka mengalami kekurangan, tetapi dari sisi yang lainnya mereka mengalami kelebihan. Sehingga Bapak Ibu semua, kalau boleh saya merangkum dari jawaban kami bertiga tadi, misalnya Pak Dardi tadi mengatakan kira-kira mana yang didahulukan, materinya atau gamenya. Kalau menurut hemat kami bertiga, bahwa guru itu harus memfokuskan dulu pada materinya. Sehingga materi apa yang ingin diajarkan pada anak-anak, tinggal kita menyesuaikan saja dengan gamenya. Jadi kalau gamenya di sini dalam fokus ini adalah TGV, berarti kita sesuaikan dengan TGV-nya. Kemudian jika tadi Bu Bahijah juga menjelaskan tentang kira-kira langkah-langkah seperti apa yang kita terapkan, saya pikir dalam komponen-komponen pembelajaran juga kita sudah sama-sama mengetahui mana sebagai opening sebuah learning, kemudian mana main learningnya, mana closingnya, itu kita bisa sama-sama padukan sehingga pembelajaran itu utuh mulai dari menit pertama hingga menit terakhir. Saya kira ini untuk kami jawaban kelompok 8. Misalnya nanti ada tanggapan baliknya kami persilakan. Saya persilakan untuk kelompok berikutnya, Bu Dona silakan. Baik, dilanjutkan untuk pertanyaan kepada kelompok 9.